Persib makin tidak terbendung, siap bawa kembali trofi ke Bandung. Nah, begitulah gambaran klub kesayangan kita semua, khususnya Boboto Salam Dunia. Siapa lagi kalau bukan Persib Bandung yang mana semakin kuat dan semakin tak terhentikan. Apa sebenarnya yang bikin Maung Bandung seolah tak tertouch di puncak klasemen BRI Super League musim ini? Ini bukan sekedar hoki, bukan pula cuma karena pemain bintang, tapi lebih dari itu mereka lebih sistematis dan jujur saja Persib cukup menakutkan buat para rivalnya. Di video ini aku akan paparkan pandanganku tentang 3 kunci utama yang bikin Persib Bandung bukan cuma kuat, tapi nyaris mustahil dijatuhkan dari puncak klasemen Liga. Dan poin nomor 3 bisa jadi alasan kenapa mereka berpotensi auto juara musim ini. Nah, itu dia menarik kita bahas. Sebelumnya aku ingin ngucapin ribuan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah support channel ini. Baik dari ngasih like-nya, ya kan, udah subscribe juga, dan seterusnya. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih banyak kepada semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Begitu juga semoga teman-teman dimudahkan segala urusannya dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Kunci yang pertama yang buat Persib tak tergoyahkan dari puncak klasemen adalah sistem taktik yang hidup. Yang bikin Maung Bandung berbeda bukan cuma pemain bagus, teman-teman, tapi cara mereka bermain sebagai satu sistem yang hidup. Apa maksudnya, Bang? Kalau kalian sadar, banyak tim dari Liga Indonesia, tidak semuanya ya, bermain dengan formasi kaku. 4-3-3 ya tetap 4-3-3. 4-2-3-1 ya itu saja. Ataupun ada juga 3-4-3. Tapi Persib, formasi mereka bisa berubah dalam hitungan detik. Saat menyerang, back sayap naik tinggi, gelandang ikut overload ke depan. Saat kehilangan bola, coba kita lihat. Mereka langsung turun dengan cepat, bahkan sampai pemain depan pun ikut turun. Seterusnya, membentuk blok pertahanan yang rapat. Inilah yang disebut transisi cepat dan cerdas. Ini yang bikin lawan bingung dan kewalahan. Mau menyerang, jalur ditutup. Mau bertahan, Persib overload. Mau counter, sudah diantisipasi. Persib bukan cuma bermain, mereka mampu membaca permainan. Dan ketika sebuah tim bisa membaca permainan lawan, mereka selalu selangkah di depan. Kunci kedua, mentalitas juara yang konsisten. Nah, ini yang sering diremehkan teman-teman. Banyak tim bisa menang 2-3 pertandingan, tapi untuk tetap di puncak klasemen itu butuh mental yang beda level. Persib musim ini punya itu. Contohnya, ketika tertinggal, mereka tetap tenang. Ditekan lawan, tetap tidak panik. Menang tipis, tetap fokus sampai akhir. Ini semua bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pengalaman pemain, kepercayaan diri tinggi, dan atmosfer tim yang sehat. Mereka bermain bukan dengan rasa takut kalah, tapi dengan mindset kami tahu cara menang. Dan inilah yang bikin Persib Bandung konsisten ambil poin, minim kehilangan momentum, dan sulit kolap di momen-momen krusial. Tim lain mungkin punya kualitas, tapi belum tentu punya mental baja dan mental juara seperti ini. Wow, 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 wow. Kunci yang ketiga, kedalaman skuad dan rotasi cerdas.
Nah, ini dia yang menurutku paling krusial, teman-teman. Persib bukan cuma kuat di starting eleven, mereka punya kedalaman skuad yang benar-benar komplit. Artinya pemain pelapis kualitasnya nggak jauh beda. Rotasi tetap menjaga performa tim. Cedera tidak langsung bikin drop drastis. Dan yang lebih penting, rotasi yang dilakukan bukan sekedar ganti pemain, tapi strategi menjaga intensitas sepanjang musim. Karena kita tahu liga panjang tentu butuh stamina dan yang pastinya harus konsistensi. Banyak tim yang memulai liga dengan gagah perkasa lalu habis di tengah jalan. Contohnya aja Borneo, ya kan? Ngegas di awal musim bahkan 11 sampai 12 pertandingan tak terkalahkan. Tapi di tengah musim mulai agak loyo, ya kan? Seperti kehabisan bensin. Ya memang walaupun setelah itu mereka bangkit dan konsisten sampai sekarang. Tapi kita lihat Persib Bandung, mereka seperti punya cadangan tenaga yang selalu siap dipakai. Inilah yang bikin mereka tetap fresh, tetap tajam, tetap stabil. Dan di titik ini mereka punya keunggulan besar dibandingkan para rival. Wow, 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 wow. Jadi teman-teman, kalau kita rangkum, kenapa Persib tak tergoyahkan di puncak klasemen? Jawabannya ada di 3 hal ini. Yang pertama, sistem taktik fleksibel dan hidup. Yang kedua, mentalitas juara yang konsisten. Dan yang ketiga, kedalaman skuad dan rotasi cerdas. Ini bukan sekedar tim yang lagi on fire, ya kan? Tapi ini tim yang dibangun dengan struktur kuat. Kalau tim-tim Liga Super Indonesia yang lain mau jadi juara musim depan, bisalah, ya kan? Mempelajari atau mencontek sistemnya Persib Bandung. Dan kalau tren ini terus berlanjut, jujur aja, Persib akan kembali membawa trofi Liga Super Indonesia ke Bandung dan menciptakan sejarah baru. Jadi menurut kalian gimana, Boboto? Apakah Persib bakal terus bertahan seperti ini sampai akhir musim atau ada tim lain yang bisa mengkudeta mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Atur nuhun, Persib selosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.